Apabila Anda berniat menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga, pasti dalam benak kalian akan muncul kata makan-makan. Apalagi di tengah rutinitas pekerjaan dan hiruk-pikuk kota, wisata kuliner di desa atau dengan pemandangan alam tentu akan menjadi satu pilihan. Namun kalau Anda memiliki hobi memancing dan makan olahan ikan, lokasi wisata yang satu ini akan memenuhi semua keinginan Anda bersama keluarga. Lokasi wisata ini terletak di Kabupaten Magetan, tepatnya di Desa Giripurno, Kecamatan Kawedanan. Kira-kira berjarak 4 km dari jalan utama Magetan Goranggareng. View di resto dan kolam pancing ini menghadap ke area persawahan dan Gunung Bancak. Itulah kenapa resto ini diberi nama Kolam Pemancingan dan Resto Nila Bakar Bancak. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Desa Giripurno, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Di sini merupakan salah satu tempat wisata, yaitu tempat pemancingan beserta dengan resto. Dan jika Anda ingin berlibur menghabiskan weekend Anda atau libur akhir pekan, Anda bisa berkunjung ke sini karena di sini bisa menjadi salah satu tujuan wisata akhir pekan Anda. Kenapa? Karena di sini selain banyak sekali tempat pemancingan beserta jenis ikannya, Anda sekaligus bisa langsung memasak jenis-jenis ikan yang Anda pancing untuk Anda nikmati. Seperti apa? Mari ikuti saya. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan pemilik dari resto dan kolam pemancingan ikan ini. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Dengan Ibu siapa? Bu Susi. Ibu Susi. Ibu Susi, saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang apa saja yang ada di kolam pemancingan ini. Tadi kan saya juga sudah lihat di depan bahwa ada restonya juga. Informasi apakah benar di sini sekalian memancing, bisa juga sekalian memasak dan menikmati hasil pancingan? Betul. Monggo, saya tunjukkan. Bisa ke dalam Ibu ya? Oke, monggo. Ibu kalau boleh tahu, ini kolam ini digunakan untuk apa? Kolam ini untuk penampungan, Mbak, untuk sementara saja. Kalau ikan baru datang, kita berokkan di sini. Jadi semua jenis ikan ya ada di sini sebelum masuk ke kolam pemancingan. Misalnya tombro datang, masuk sini dulu, baru ke sana. Nila, patin, gurami sebelum ditaruh pemancingan, taruh sini. Boleh saya lihat tempat pemancingannya? Oh, monggo, monggo. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di lokasi pemancingan. Di sini sudah terlihat banyak sekali kolam-kolam dengan nama-nama jenis ikannya. Nah untuk lebih jelasnya, saya akan bertanya kepada Ibu Susi selaku pemilik dari kolam pemancingan ini. Ibu, di kolam ini kan sudah terlihat ada banyak ini. Ada berapa jenis kolam ikan ini? Ada 4 jenis, Mbak. Ini kolam gurami, Mbak. Ya. Gurami ini menampung 1-2 kintal ikan. Jadi satu kolam ini berisi 1-2 kintal ikan gurami. Iya, berat rata-ratanya 500 gram atau setengah kilo sampai 3 kilo satu ekor itu. Jadi Di sini nanti gede-gede, Mbak. tunggu besarnya sekitar berapa tadi? 500 gram atau sampai setengah dengan kilo. maksimal 3 kilo Iya. baru bisa dipancing dan dimasak. Iya, rata-rata memang saya mendatangkan ikan yang gede-gede. Seperti itu. Iya. Kalau selain gurame ada lagi jenis ikan apa Ibu? Oh, ada banyak, Mbak. Itu ikan patin. Ada juga patin. Terus Iya. ada apa lagi? Patinnya itu juga gede-gede, 1 kiloan lebih satu ekor. Sama. Isi dari kolamnya Iya. kapasitasnya sama. Iya, 2-3 kintal. Selain gurame, patin ada apa lagi? Bu? Di sana itu ada Ada ikan tombro, sama ikan nila. nila. Jadi jumlah rata-ratanya sama Bu ya, kapasitas dari setiap kolamnya. Iya. Untuk besarannya juga rata-rata sama, mulai dari 500 gram sampai dengan 3 kilo seperti itu Bu. Enggak, kalau nila itu berat rata-rata 1 kilo isi 6 ekor. Oh, seperti itu. Jadi untuk nila khusus ini Bu ya, beda Iya. ya. Biasanya di sini itu ramenya hari apa Bu? Biasanya Sabtu Minggu. Sabtu Minggu Iya. ya. Boleh kita lihat ke sana? Oh, monggo, monggo.
Oh iya Bu, kolam pemancingan ini sudah berapa lama berdiri? Sejak kapan? Berdirinya itu sudah lama. Betul. Terus ini setiap weekend ramai pengunjung. Mereka bisa memancing sendiri. Kemudian prosesnya seperti apa Ibu? Oh iya, maaf menyambung dunia bisnis ya. Saya bisnis sejak dari dulu, sebelum jadi lurah sudah jualan apapun. Dulu di pojok walaupun jadi lurah saya juga bikin pembibitan nila di sana. Di sana masih ada pembibitan sampai sekarang. Ada pembibitan ikan nila. Itu ada 50 kolam, sekitar 50 kolam. Kemudian ada pembibitan nas koki, sekarang anak saya yang meneruskan. Jadi bisnis itu sudah sebelum jadi lurah saya sudah sebelumnya. bisnis. Tapi fokus di sini baru setelah Sekarang. Iya. Insya Allah mulai sekarang bisnis pemancingan ini bukan hanya sekedar pemancingan mancing ikan bawa pulang atau mancing wululan, enggak. Kita pemancingan fokus juga ke kuliner. Jadi sekalian mancing, terus sekalian langsung dimakan seperti itu. Iya, bisa mancing, bisa enggak. Bagi yang tidak suka mancing atau mancing enggak dapat, kita menyediakan di keramba, tinggal angkat mau dimasak apa. Yang di sini tuh recommended itu lodo, ikan lodo. Biasanya yang di lodo kan bukan ikan, tapi khusus di sini ikan kita lodo. Jadi semua makanan di sini jenis dari ikan. Iya, Mulai dari ikan lodo, ikan lodo, sate ikan, ikan bakar, rica-rica ikan. Pokoknya semua jenis makanan dari ikan. Iya, saya udah ada, insya Allah bisa. Oh ya Bu, tadi saya lihat di depan sana juga ada makanan-makanan ringan hasil dari mana itu Bu? Itu kita bekerja sama dengan warga sini. Dari dulu saya memang kalau bisa itu hidup itu yang manfaat untuk banyak orang. Makanya saya memberdayakan warga sini. Kalau ada panenan pisang, ada yang punya keripik apapun, silahkan dititipkan sini. Alhamdulillah kalau Sabtu Minggu itu kesini rame, banyak yang dari luar kota. Akhirnya ada pisang dibawa, ada keripik dibeli. Pokoknya insya Allah pokoknya di sini bisa untuk jual beli, Manfaat bagi sesama gitu ya Bu. Iya. Jadi selain memang jualan dari bisnisnya Ibu sendiri, Ibu juga ikut membantu UMKM di sekitar warga di sekitar sini untuk menjualkan produknya. Ibu, nanti saya ingin melihat proses dari pembuatan ayam maksudnya. Melihat proses dari pembuatan ikan lodo. ikan-ikan itu. Bisa mulai dari ikan gorengnya, ikan bakar, lodo atau apapun. Nanti saya ingin melihat. Bisa. Seru ya. Di dalam resto dan kolam pancing Bancak ini terdapat 4 jenis kolam yang disediakan untuk keempat jenis ikan. Namun sebelum ikan-ikan yang datang masuk ke kolam masing-masing, akan dilakukan penampungan terlebih dahulu di kolam besar. Tujuannya adalah agar ikan-ikan baru tersebut beradaptasi dengan suhu dan kadar air yang ada sebelum masuk ke kolam yang baru. Namun apabila Anda tidak hobi memancing atau belum mendapatkan ikan setelah lama memancing, maka di sini menyediakan 1 kolam ikan lagi untuk mengambil ikan menggunakan serok. Kemudian Anda bisa langsung menyerahkan kepada karyawan resto untuk dibersihkan dan dimasak sesuai keinginan. Untuk makanan, di lokasi wisata kuliner kolam pemancingan dan resto Nila Bakar Bancak terdiri dari olahan ikan, mulai dari ikan bakar atau goreng biasa sampai pada olahan-olahan ikan lainnya. Di antaranya olahan ikan bumbu rica-rica, bumbu lodoh, bumbu kuning, dan asam manis. Semua itu bisa disesuaikan dengan permintaan pembeli. Pemirsa kuliner dimanapun Anda berada, kolam pemancingan dan resto Nila Bakar Bancak ini memiliki banyak keunikan, berbeda dari kebanyakan lokasi wisata kuliner lain. Selain di sini hanya menyediakan olahan ikan saja, minuman yang disajikan di sini juga berbeda dari tempat lain, yaitu minuman dari sari buah markisa. Buahnya pun ditanam di sini, sehingga bisa dipetik sendiri ketika dibutuhkan. Tidak hanya itu, bahkan untuk lalapan sebagai pelengkap sajian makanan dan beberapa bumbu masakan juga ditanam di sini seperti kemangi, mentimun, kacang panjang, cabai, bawang putih dan bawang merah,
serta ada juga tanaman kelor. Semua ini dibudidayakan di lokasi wisata kuliner lereng Gunung Bancat. Pemilik dari resto ini bersama suami sangat peduli terhadap lingkungan, sehingga berusaha keras memanfaatkan lahan yang ada dan menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di sini. Terbukti pasangan suami istri ini juga mengelola limbah makanan yang ada dengan difermentasi agar menjadi mogot. Mogot sendiri merupakan makanan ikan. Jadi, ikan-ikan di sini diberi makan dari hasil pengolahan limbah dan mogot secara alami, tanpa bahan kimia tentunya. Sehingga apabila Anda menyantap makanan di sini, selain menemukan rasa yang sedap, sudah pasti Anda disuguhkan olahan makanan yang bermutu, sehat, dan berkualitas. Jadi kedepannya selain untuk kolam pemancingan juga jadikan wisata edukasi juga ya Pak. Jadi nggak hanya wisata kuliner, wisata pemancingan, tapi juga ke edukasi. Iya, biar cinta lingkungan, cinta makhluk hidup itu anak-anak. Sekarang itu kan hanya lihat apa ya, jadi hanya habis main video HP lupa sekarang. Jadi biar ikan ini bisa. Bapak sama Ibu juga ini banyak tanaman-tanaman. Iya. Yang bisa dimanfaatkan. Iya, semua di untuk lingkungan sini dikonsumsi juga ya Pak. Jadi nggak harus beli-beli, kalau kita bisa menanam sendiri. Iya, kenapa? Mengolah sendiri, kenapa harus? Iya. Indonesia ini negara agraris, negara kaya tuh. Tapi kalau Lombok mahal itu sudah siapa yang salah? Karena kurang kreatif kadang-kadang. Padahal Lombok dibiarkan hidup aja, itu ya buah itu lihat itu Lombok. Limbahnya juga dimanfaatkan Nah, di sini ya Pak? iya itu. Limbah untuk BSF. Limbah ikan juga untuk SF, limbah apa itu airnya kotor itu untuk Pupuk tanaman. sama dengan pupuk organik. Iya. Tidak usah pakai bahan kimia juga. Jadi Limbah BSF juga untuk pupuk organik. semuanya bermanfaat, tidak ada yang sia-sia ya tidak Pak? ada yang sia-sia. Hanya manusia terbatas. Nah pemirsa, sembari menanti masakan matang, Anda bisa menunggu dengan melakukan kegiatan lain, yaitu berjalan-jalan atau melakukan terapi dengan ikan yang disediakan di sini. Terapi ikan ini bisa menyembuhkan capek-capek dan membuat badan terasa lebih rileks. Ini makanan dari jenis-jenis ikan sudah selesai dimasak dan kita akan mulai mencicipi. Namun sebelum kita mencicipi jenis-jenis masakan olahan ikan ini, kita akan tanya-tanya dulu kepada Ibu Susi tentang masakan apa aja ini. Dari yang pertama ini Bu, ini Iya. ikan apa, dimasak apa? Kalau ini ikan tombro Ikan tombro, dimasak rica-rica. rica-rica, tombro. Kalau biasanya itu rica-rica itu ada ayam, mentok, ya kan? Ada juga rica-rica bebek. Nah, kalau ini yang pertama ini saya tahu ada rica-rica dari ikan tombro. Itu ya. Ini jadi ciri khas di sini Bu ya, Iya. bahwa semua olahan makanan di sini adalah dari ikan. Terus ini apa? Bu? Tombro lodo. Oh, ini juga dari ikan tombro tapi di bumbu lodo. Terus yang ini pasti gurame ya Bu ya. Ya, gurame bakar. Ini gurame bakar. Banyak yang favorit ini ya. Pemirsa pasti juga menyukai gurame bakar. Terus ini ada 2 sambal ini Bu. Ini yang ciri khas dari resto ini apa? Sambal. Yang pertama itu sambal banca. Oh, ini sambal banca. Ya. Ini selain untuk makan ikan di sini, dijual per cup juga, Mbak. Dijual per cup. Ya. Terus ini sambal mata. Sambal mata. Ini bedanya apa Bu? Kenapa disebut sambal banca? Atau menyesuaikan? kan dibuat di Namanya. lereng Gunung Banca. Dibuat dengan hati. Jadi ini diberi nama sambal banca karena mengambil dari lokasi sini Bu ya, Iya. di bawah lereng Gunung Banca. Gunung Banca. Oke, nanti kita akan coba satu-satu. Kemudian ini Bu yang bikin seger nih dari tadi, karena kita sudah keliling-keliling di pemancingan ini ya. Ada minuman spesial. Ini dari apa Bu? Dari buah markisa ini. Buah markisa. Iya. Nah pemirsa, ini adalah
minuman dari buah markisa ya. Mungkin tadi ada yang mengira bahwa ini jeruk, tapi ternyata ini adalah buah markisa. Dan untuk pembuatannya itu diambil dari pohon langsung Bu ya, yang juga ditanam di area pemancingan Risto ini. Jadi buah markisanya ini kalau seperti ini sudah bisa matang, sudah bisa untuk dijadikan minuman ya Bu. Sudah. Jadi ciri khasnya juga adalah minuman dari buah markisa. Aslinya dulu kan awal mulanya menanam markisa. Di sini kan pemancingan saya kan di tengah sawah, panas. Terus saya mikir tanaman apa yang cepat rimbun, akhirnya jatuh di markisa. Alhamdulillah ternyata bukan hanya untuk naungan agar rimbun, ternyata buahnya sangat manfaat. Manfaatnya apa Bu kalau boleh tahu Bu, selain buat minuman yang menyegarkan, untuk kesehatan? Ini vitamin C-nya dosisnya tinggi, insya Allah untuk daya tahan tubuh. Apalagi di musim pandemi ini Bu ya. Betul. Nah, jadi untuk daya tahan tubuh ini bisa dijadikan salah satu pilihan selain buah-buah yang sudah ada di pasaran. Iya. Pengunjung biasanya selain beli jus, beli sirup, pasti bawa buah ini. Bisa Beli buah. memetik sendiri bisa Bu ya? Iya. Boleh dibawa Bibitnya pulang. juga ada. Jadi bawa pulang bibitnya juga bisa. Bisa. Untuk pengembangan di rumah masing-masing gitu Iya. Bu ya. Sudah Bu, ini bisa kita coba. Monggo. Monggo silakan. Sambal khas dari resto pancingan ikan ini adalah sambal bancak. Coba ya. Jadi emang benar kalau gurame bakar ini jodohnya adalah sambal bancak. Rekomendasi. Pemirsa wajib coba. Baiklah pemirsa, selesai sudah jalan-jalan saya di kolam pemancingan yang berada di lereng Gunung Bancak ini. Saya sudah mencoba berbagai macam olahan ikan yang ada di sini. Dan saya sarankan kepada pemirsa untuk meluangkan waktunya jika liburan untuk kesini makan bersama dengan keluarga, memancing ikan, dan menikmati olahan ikan yang saya kasih jempol, karena ini benar-benar recommended untuk dinikmati bersama. Dan lokasinya tidak jauh dari tengah kota Magelang. Demikian jalan-jalan saya kali ini. Sampai jumpa.